Masa depan telah tiba. Ini bukan tentang baju luar angkasa atau hidup di bawah tanah, tapi hal-hal keren kayak teleportasi, perjalanan luar angkasa, memahami anjing, dan sebagainya. Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, menekankan bahwa augmented reality bisa memindahkan orang ke lokasi manapun yang mereka mau, entah itu buat kerja atau santai di pantai. Dengan adanya Metaverse, kita sudah bisa masuk ruang virtual. Metaverse adalah ruang virtual tempat orang bisa berinteraksi dan bersosialisasi melalui teknologi. Kamu bakal merasa seperti ada di tempat yang sama seperti orang lain, bukan mengetik di kotak obrolan. Bayangin main game atau kerja secara remote, tapi bisa melihat jelas suasana kantor. Kamu bisa melakukan semua pekerjaanmu sekaligus menghemat waktu dan uang yang kamu habiskan untuk ke kantor. Kekurangannya, kerja dari rumah bikin kita jadi kurang sosialisasi. Tapi kalau di Metaverse, kamu nggak akan merasa sendirian. Layarnya interaktif, jadi komunikasi sama rekan kerja, teman, dan keluarga bakal kelihatan lebih keren. Meskipun kita belum bisa melakukan teleportasi fisik, secara virtual, kita bisa ada di tempat yang kita mau. Nanobot memiliki ukuran yang super kecil. Robot ini dirancang untuk melakukan tugas di dalam tubuh manusia untuk alasan medis. Begitu di dalam, mereka mulai beraksi sendiri tanpa perlu dikontrol. Oh iya, mereka juga bisa bertambah banyak kayak sel kita. Kita sering mendengar kata nanobot di film fiksi ilmiah, tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Robot ini dirancang untuk melakukan tugas yang super spesifik, terutama di dunia kedokteran. Anggap aja mereka ini dokter mini di tubuh kamu yang cukup akurat untuk mendiagnosis masalah dan memberikan pengobatan. Semua orang akan lebih sehat dengan robot mini ini. Setiap tahun, populasi bumi bertambah. Penyebabnya tentu saja bayi yang lahir. Artinya, semakin banyak permintaan makanan. Karena area urban semakin sempit, pertanian harus berada di tempat yang paling unik. Misalnya, gedung pencakar langit atau di udara. Maksudnya, struktur yang bisa mendukung vegetasi di tempat tinggi. Arsitek terkenal Javier Ponch merancang bangunan 3 lantai dengan panel surya. Lapisan tengahnya akan ditumbuhi sayuran dan buah-buahan yang akan mendapat nutrisi dari cairan, bukan tanah. Sisa-sisa dari tanaman akan jatuh ke lapisan bawah sebagai pakan ikan yang juga bisa dijadikan makanan. Setiap struktur akan cukup besar untuk menyokong seluruh kota jika diperlukan. Gedung pencakar langit juga bisa punya kebun kecil di atap buat menyokong lingkungan sekitar. Banyak kebun di kota bakal mengurangi polusi dan menurunkan suhu di tempat-tempat panas. Ada teknologi buat anjing nggak? Kita semua suka disambut anjing saat pulang ke rumah. Mungkin mereka bilang, kasih aku makan, lapar. Atau, jangan tinggalin aku lagi ya. Tapi gimana kalau kita tahu persis ucapan anabul-anabul ini? Kita sudah mengembangkan teknologi untuk memahami anjing dengan bantuan kalung suasana hati. Pakaikan aja kalung ini ke anjing, dan layar digitalnya akan menunjukkan suasana hati anjing melalui warna. Kita tahu anjing menggunakan bahasa tubuh untuk bicara kepada kita atau anjing lain. Ekor goyang berarti senang atau antusias. Menggeram atau nunjukin gigi berarti mau menyerang, mundur. Dan tentu aja ada juga gonggongan. Suara gonggongan bisa jadi peringatan atau sapaan ramah. Kecerdasan buatan bakal bantuin kita ngasih tahu apa sih yang mau disampaikan anjing dengan merekamnya di ponsel kita. Tapi aplikasi itu harus melihat bahasa tubuh anjingmu juga, termasuk telinga, ekor, mata, mulut, dan sebagainya. Lalu, aplikasi itu akan mengirim informasi ke cloud. Teknologi kecerdasan buatan akan menerjemahkan data ini dengan mempelajari ribuan jam video hewan dan mengambil ekspresi serta suara yang tepat. Aplikasi itu bisa bantuin dokter hewan buat lebih memahami anjing dan mencegah bahaya. Aplikasi itu juga membantu kita melatih anjing biar nggak galak sama kurir atau orang lewat di taman. Transportasi masa depan bakal ada di udara. Kita nggak perlu lagi nunggu lampu merah dan ngitung detiknya sampai warna hijau. Nggak ada lagi tuh telat ngantor. Gimana kalau kita pakai taksi terbang sebagai transportasi manusia? Nah, ini keren.
Taksi listrik udara bakal jadi alat transportasi populer. Amazon bereksperimen dengan ekspedisi udara, dan hal itu terbukti sukses. Mesin terbang punya sensor yang bisa tahu bahaya kayak burung, kabel, dan benda besar. Negaralah yang mutusin mau pakai bentuk transportasi ini atau enggak. Meskipun ada ekspedisi udara, pihak berwenang masih harus mikirin cara mengaturnya, bikin aturan, dan menerapkan keamanannya. Kalau taksi udara yang dikemudikan manusia, kita harus mikirin siapa yang memenuhi syarat buat jadi supirnya atau gimana model taksinya. Tapi kita mungkin bisa melihat langit dipenuhi taksi udara nanti. Masa depan restoran cepat saji bakal segera berubah. Udah ada kasir digital tempat kamu bisa pesan makanan dengan menyentuh layar dan bayar di sana tanpa berinteraksi dengan manusia. Mau tambah kentang goreng? Jepang punya vending machine yang isinya pizza yang baru dipanggang. Perusahaan bikin robot yang bisa bikin burger dan kentang goreng. Mereka cepat dan akurat. Nggak ada lagi tuh kebanyakan keju atau lupa bawang bombay. Robot ini cuma butuh teknisi buat pemeliharaan. Coba bayangin, pergi ke restoran cepat saji, tapi nggak lihat satupun manusia di depanmu. Setelah milih menu, kamu kirim pesananmu ke kasir digital. Kamu bayar dan melihat robot bekerja. Kamu akan melihat lengan mekanis ngangkat penggorengan dan nyiapin burger di depan kamu. Jangan harap ada koki humanoid buat nyiapin pesanan kamu. Robot dirancang buat melakukan tugas khusus. Makanya lengan mekanis aja udah cukup. Dan kalau ada robot terbang buat ngantar pesanan kamu, mereka nggak perlu lagi terjebak macet. Mesen tiket kemana aja emang gampang. Tapi gimana kalau mau keluar angkasa buat liburan? Banyak perusahaan perjalanan luar angkasa besar kayak SpaceX dan Virgin Galactic mencari cara buat bikin luar angkasa jadi tempat wisata baru. Kita bisa meluncur sampai stasiun luar angkasa internasional atau ke perbatasan atmosfer dan awal luar angkasa. Ada juga yang mencetuskan lift luar angkasa yang ngangkut orang ke stasiun luar angkasa. Ini berupa bangunan tinggi dari bumi sampai luar angkasa, dengan lift yang membawa penumpang naik dan turun. Lift ini bikin perjalanan luar angkasa lebih mudah dan murah daripada meluncurkan roket. Kelak, internet mungkin akan tersedia di mana-mana di seluruh dunia. Itu keren banget sih. Sekarang cuma separuh populasi dunia yang terjamah internet. Perusahaan kayak Google menganggap internet sebagai hak asasi dan mencoba menggunakan balon helium untuk membawanya ke tempat terpencil. Ada juga perusahaan yang nyoba cara lain, misalnya ngirim satelit mikro ke luar angkasa yang ukurannya sebesar kucing. Miau. Dengan tersedianya internet untuk semua, dunia akan berubah karena semua orang punya akses pada pengetahuan gratis. Bayangin batu bata yang bisa nyimpen data untuk mengalirkan listrik ke rumah. Proyek ini masih dalam tahap awal, tapi saintis di Amerika lagi mengembangkan batu bata pintar yang bisa menjadi masa depan konstruksi. Setiap dinding bisa menyimpan banyak daya yang bakal bertahan berjam-jam. Lapisan khusus bernama PDOT bakal manfaatin elektroda dan mengubah batu bata itu menjadi baterai kuat. Pigmen merah dalam batu bata terbuat dari besi oksida yang juga membantu menyimpan daya. Rumah pintar jadi makin pintar aja. Tahu nggak, pada tahun 1970-an, ilmuwan menemukan anomali gravitasi misterius yang disebut penarik besar. Itu julukanku pas SMA. Nah, ini tempat di angkasa yang menarik ratusan galaksi, termasuk Bima Sakti kita. Kamu nggak akan bisa melihatnya karena lokasinya di bagian lain Bima Sakti yang jauhnya 150 juta tahun cahaya. Penarik besar terletak di arah yang biasa disebut ilmuwan sebagai zona penghindaran. Aku juga punya zona kayak gitu loh, lemari bajuku. Di wilayah ini banyak sekali debu dan gas hingga kita nggak bisa melihat apa yang terjadi. Area itu menghambat sebagian besar cahaya kasat mata dari luar, tapi semua debu dan gas itu nggak menghambat sinar X dan inframerah. Jadi, saat sinar X berkembang di dunia astronomi, akhirnya para peneliti bisa mulai mengamati semua objek di area itu, termasuk kekuatan misterius yang menarik semuanya. Tapi sejauh ini, tak seorang pun tahu apa yang terjadi.
Bulan kita mungkin 200 juta tahun lebih muda dibanding perkiraan sebelumnya. Banyak ilmuwan percaya bahwa bulan terbentuk selama tabrakan kuat antara planet kita dengan objek tak dikenal seukuran Mars. Debu dan puing-puing yang meleleh menyatu dan membentuk objek baru yang dikenal sebagai bulan. Kemungkinan kerak bulan melalui proses pemadatan lebih dari beberapa ratus juta tahun. Kamu tahu tentang lautan magma awal di bulan? Ilmuwan menyadari bahwa hal ini nyata setelah mereka menemukan sejumlah besar mineral ringan bernama plagioklase. Materi ini biasanya mengkristal dan mengapung ke permukaan magma. Tapi umur materi ini 4,36 miliar tahun, yang artinya terbentuk 200 juta tahun setelah materi padat pertama muncul di tata surya kita. Jadi, teori bahwa bulan terbentuk selama tabrakan raksasa kacau ini mungkin benar. Jika suatu hari kamu mendarat di bulan dan meninggalkan jejak kakimu di permukaannya, jejak ini akan tetap di sana selama sejuta tahun. Kamu juga akan melihat jejak kaki astronot lain meskipun sudah selama puluhan tahun. Tak seorang pun yang mendarat di permukaan bulan. Bulan gak punya atmosfer penuh. Tak ada angin atau apapun lainnya yang bisa menyapu debu dan menghapus jejak kaki itu. Kita melihatnya sebagai titik kecil di kejauhan. Tapi kenyataannya, matahari begitu besar hingga andai matahari adalah bola kosong, kamu bisa mengisinya dengan lebih dari sejuta bumi. Matahari menyusun sampai 99,86% massa seluruh tata surya. Objek besar lain dalam tata surya adalah Jupiter. Jupiter 11 kali lebih luas dibanding planet kita. Sebagai pembanding, bumi bahkan lebih kecil dari bintik merah besar. Badai raksasa ini telah mengamuk di Jupiter lebih dari seabad. Dan tidak, badai ini nggak terikat pada sesuatu yang padat, karena Jupiter adalah raksasa gas. Bintik merah itu kayak badai tropis masif yang berbentuk oval, berwarna kemerahan, dan cukup luas untuk menelan planet kita. Dulu, ukuran bintik merah ini 3 kali luas planet kita. Tapi selama beberapa abad terakhir, ukurannya menyusut juga bertambah tinggi. Adapun Jupiter, raksasa gas ini semacam penyedot debu yang menjaga keselamatan tata surya kita. Gravitasi Jupiter luar biasa kuat hingga bisa menelan komet-komet atau asteroid yang berpotensi membahayakan planet kita. Dalam sistem planet lain, sejumlah raksasa gas mirip Jupiter bermigrasi dari posisi terbentuknya. Planet-planet ini bergerak ke dalam dan mendekati bintang induknya. Dan ketika bergerak, planet ini menelan planet-planet batu kecil. Atau kekuatan gravitasinya yang besar melemparkan planet-planet kecil itu keluar dari sistem bintangnya. Syukurlah bagi kita, gaya gravitasi Jupiter nggak bekerja dengan cara itu. Jika planet-planet mirip Jupiter itu menjauh dari bintang induk mereka, sistem planetnya akan terjaga keamanannya, melindungi planet-planet kecil di orbit dalam. Jupiter misalnya bisa mengubah orbit objek angkasa kecil yang terlalu mendekat ke planet dalam dari tata surya kita. Karena itu, raksasa gas ini adalah penjaga yang baik bagi tata surya kita. Ada lubang hitam supermasif yang berkelana di antariksa dengan kecepatan 4.800.000 km per jam serta meninggalkan jejak puing-puing. Dulu adikku juga suka begitu. Bobot lubang hitam sekitar 1 juta kali lebih berat dari matahari kita yang jauhnya 2 miliar tahun cahaya dari bumi. Lubang hitam ini bermula seperti yang lain dalam galaksi elipsnya sendiri dengan banyak bintang di sekitarnya. Lubang hitam supermasif sering terbentuk dan tetap ada di pusat galaksi. Tapi yang ini menjauh. Satu teori bilang bahwa lubang hitam ini lain karena galaksi tempat terbentuknya mungkin sudah menabrak galaksi lain suatu saat di masa lalu. Jika ini terjadi, kadang beberapa galaksi bergabung jadi sebuah galaksi baru. Tapi kali ini enggak. Alih-alih bergabung, galaksi lubang hitam itu melewati galaksi yang lebih besar jutaan tahun lalu. Galaksi raksasa itu sudah menelan beberapa galaksi lain dalam perjalanannya. Dan karena begitu besar, galaksi yang melingkupi lubang hitam supermasif kita akhirnya terkoyak. Lubang hitam di pusatnya berhasil melarikan diri dengan beberapa bintang di dekatnya.
Itu yang meninggalkan ekor menyala di seluruh angkasa di sekitarnya. Badai matahari super begitu kuat sehingga bisa menyebabkan listrik padam di seluruh dunia. Semburan acak yang berasal dari matahari bisa menimbulkan badai matahari, dan ini bisa terjadi kapanpun. Pada tahun 2012, kita beruntung karena badai matahari terkuat dalam lebih dari 150 tahun melewati kita dalam jarak sangat dekat. Badai ini merobek orbit bumi. Seandainya ini terjadi sepekan lebih awal, planet kita harus menghadapi banyak sekali konsekuensi mengerikan, termasuk listrik padam di seluruh dunia. Ledakan sinar gamma cukup kuat untuk menghancurkan planet-planet. Kita membahas ledakan sangat kuat yang kemungkinan besar muncul di berbagai galaksi yang sangat jauh. Jika sinar ini diarahkan pada objek antariksa tertentu, sinar bisa merusak objek, bahkan seluruh planet. Untuk sekarang ini, bumi aman dan kita nggak perlu takut pada apapun. Ledakan sinar gamma terjadi di galaksi kita kurang lebih sekali tiap 5 juta tahun. Syukurlah ini terjadi terlalu jauh hingga nggak berpengaruh terhadap kehidupan di bumi. Itulah yang kubilang tidak relevan, tapi tetap menakutkan. Es yang menyala itu ada, mungkin sulit dibayangkan di bumi, tapi suatu planet aneh bernama Gliese 436b adalah bola es menyala dalam artian yang sebenarnya. Planet ini tertutup es, tapi pada saat yang sama bersuhu 440 derajat Celcius. Kamu nggak bisa benar-benar melihat planet itu menyala, sebab planet itu terlalu banyak air. Itu karena gaya gravitasi kuat yang menarik molekul-molekul air ke inti planet dan memenuhinya dengan sangat rapat. Dengan begitu, molekul air nggak bisa menguap, hingga es di permukaan planet nggak meleleh. Ada bintang yang bisa makan bintang lain. Objek antariksa ini seringnya merupakan bintang-bintang lebih kecil dengan massa yang lebih rendah. Bintang-bintang ini menyasar bintang terdekat dan mulai menyedot bahan bakar hidrogennya untuk memperbesar massanya sendiri, dan umumnya hidup lebih lama. Bintang vampir jadi sangat biru, juga jadi lebih panas. Dengan begini, bintang ini kelihatan jauh lebih muda dibanding umur sebenarnya. Jika bintang atau objek lain apapun jatuh ke lubang hitam, ia akan ditarik seperti spaghetti. Proses ini bahkan disebut spaghettifikasi. Gaya gravitasi lubang hitam meregangkan suatu objek satu arah dan menekannya di arah yang lain. Berbagai teleskop telah menangkap proses semacam itu yang jauhnya cuma 215 juta tahun cahaya dari kita. Bintang yang sial berkelana terlalu dekat ke lubang hitam supermasif di pusat galaksi. Bintang itu, yang kira-kira masanya setara matahari kita, nggak punya peluang melawan tarikan gravitasi lubang hitam yang sangat kuat. Bagaimanapun, lubang hitam yang kita bahas ini sejuta kali lebih masif dibanding bintang kita. Para astronom beruntung bisa merekam kejadian ini, karena setelah lubang hitam menelan bintang, materi bintang itu sering diludahkan dalam bentuk debu. Apa yang terjadi di sana jadi sulit dilihat. Jadi gambar lubang hitam ini, apa ini lubang hitam lagi meludah? Hei, jadi apa yang kamu ludahin? Oke, aku berhenti sekarang. Alam semesta tidak statis, melainkan terus berkembang ke segala arah. Alam semesta membesar dan para ilmuwan sudah mengetahuinya hampir seabad lalu. Dan tingkatnya tidak stabil, makin banyak waktu berlalu, makin cepat alam semesta mengembang. Saat ini terjadi, bintang, planet, dan galaksi bergerak makin jauh sehingga menyisakan lebih banyak ruang di antara satu sama lain. Dengan begitu, alam semesta seharusnya menjadi lebih dingin seraya mengembangkan sebab alam semesta jauh lebih padat saat Big Bang terjadi dan jauh lebih panas. Saat mengembang, ruang angkasa mendingin sehingga menciptakan kondisi bagi planet, bintang, dan objek antariksa lainnya untuk terbentuk. Tapi sekarang lain cerita, para ilmuwan pun terkejut saat mengetahuinya. Tapi alam semesta kita sebenarnya makin panas. Ilmuwan mengamati suhu gas kosmik yang jauh dari planet asal kita dibandingkan dengan gas muda yang lebih dekat ke bumi. Karena kita mengukur jarak di ruang angkasa dengan tahun cahaya, area yang lebih jauh itu seperti pergi ke masa lalu, sementara area yang lebih dekat dengan kita seperti mengamati masa kini.
Mereka menemukan bahwa suhu gas di ruang angkasa telah naik lebih dari 10 kali dalam 10 miliar tahun terakhir. Sekarang, suhu gas kosmik yang tersebar di seluruh alam semesta bisa mencapai 2 juta derajat Celcius. Wow! Saat alam semesta mengembang, gaya gravitasi melakukan bagiannya dan menarik gas serta materi gelap agak berat tentunya. Galaksi dan kelompok galaksi pun terbentuk dan proses ini sangat tidak beraturan. Saking berantakannya, makin banyak gas memanas saat semua ini terjadi. Ruang angkasa sangat panas saat baru terbentuk 13,7 miliar tahun lalu. Bagaimana jika ruang angkasa memanas seperti itu lagi? Para ilmuwan sedang mengamati situasi ini. Mereka menemukan bahwa suhu di ruang angkasa meningkat dengan mengukur gas kosmik menggunakan sesuatu yang disebut pergeseran merah. Ilmuwan biasanya memakai metode ini saat ingin melihat seberapa jauh jarak suatu objek antariksa. Yang lebih dekat dengan kita memiliki panjang gelombang cahaya lebih pendek. Makin jauh suatu objek, makin panjang pula panjang gelombang cahayanya. Dan mereka sekarang bisa menentukan suhu objek tertentu dari cahayanya. Rata-rata, ruang angkasa adalah tempat yang lumayan dingin. Cahaya yang tersisa dari Big Bang disebut CMB, yakni Cosmic Microwave Background atau radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis. Saking kuat dan intensnya, radiasi ini bikin seluruh alam semesta kita mandi cahaya. Ini satu-satunya hal yang secara signifikan memanaskan materi. Tapi ada banyak mekanisme lebih kecil yang membantu memanaskan materi di alam semesta. Dan semuanya bisa menggila jika ruang angkasa memanas. Seperti bintang, bintang memancarkan radiasi yang memengaruhi debu dan gas di dekatnya. Bintang juga memancar ke seluruh inframerah jauh, dan saat sebuah bintang masih pada tahap awalnya, radiasi yang berasal darinya membentuk struktur protoplanet yang terlihat seperti piringan. Piringan ini biasanya terbentuk dalam satu bidang, dan bintang pusat yang terang menghasilkan gas yang diterangi secara spektakuler ini. Ada pantulan biru dari gas ini. Sama seperti sistem planet kita, energi yang kuat dan gaya gravitasi menyebabkan tabrakan, debu, dan gas dalam pusaran tak terkendali yang membentuk planet. Itu sebabnya, sebagian besar planet di tata surya kita mengorbit ke arah yang sama. Begitulah arah pusaran raksasa ini berputar sejak dulu. Bintang aktif, galaksi yang bertabrakan, bencana alam bintang, lubang hitam, bintang neutron, alam semesta punya begitu banyak sumber energi. Dan saat kita mengelilingi materi normal di ruang angkasa dengan lingkungan energik seperti ini, ruang angkasa pun memanas secara drastis. Saat kita memanaskan sesuatu, energinya terpancar dengan cara tertentu. Dalam kebanyakan kasus, galaksi hanya punya beberapa area tempat bintang terbentuk di area tempat gas kolaps. Gelembung yang mengelilingi area itu mengandung hidrogen terionisasi. 3/4 dari matahari kita adalah hidrogen. Berkat hidrogen itu, matahari membuat kita tetap hangat. Di intinya, hidrogen berubah menjadi helium dan menyebabkan fusi atom. Yap, begitulah cara matahari melepaskan energinya. Radiasi memanaskan semua gas itu hingga beribu-ribu derajat. Pada saat yang sama, radiasi mengionisasi sebagian besar atom dan molekul yang pada dasarnya berarti mengubahnya menjadi ion. Atom adalah partikel netral dan ion adalah partikel bermuatan negatif atau positif. Jika alam semesta memanas, matahari kita mungkin juga ikut memanas. Jika suhunya mencapai 30 derajat Celcius, matahari bisa cukup panas untuk mengionisasi semua material yang sebelumnya dikeluarkannya. Dan itu bisa menciptakan nebula planet. Ini akan menjadi nebula berbentuk cincin, terbentuk karena gas mengembang yang mengelilingi bintang yang menua. Saat suhu naik seiring berjalannya waktu, hidrogen terionisasi. Pada suhu beberapa ribu derajat, ini bisa mengubah nebula di tata surya kita menjadi warna pink dengan garis emisi. Matahari kita bisa mati jika mencapai suhu 50.000 derajat Celcius. Jika kamu bisa melayang di ruang angkasa dan mendekat, kamu akan melihatnya bersinar dalam rona hijau menakutkan karena oksigen yang terionisasi 2 kali. Fenomena energi yang lebih tinggi membuat lebih banyak galaksi bertabrakan. Ini makin memanaskan gas dan akhirnya menghasilkan emisi sinar X. Bagaimana dengan lubang hitam dan bintang neutron?
Saat tak terkendali, keduanya bisa membentuk galaksi baru dan entah apa lagi. Mungkin kita akan punya lebih banyak maser juga. Maser adalah laser alami yang dihasilkan alam semesta kita. Muncul saat populasi besar molekul menerima sejumlah besar energi. Kini, para ilmuwan telah menemukan maser terkuat sekaligus terjauh hingga begitu kuatnya, maser ini lebih cerah dibanding cahaya yang dihasilkan 6.000 matahari dan hanya dalam satu garis emisi. Mungkin saat itu kita akan menemukan maser yang lebih kuat, itu pun kalau kita masih ada di sini ya, karena saat alam semesta makin panas, radiasi kosmik juga makin kuat. Dan itu kurang bersahabat untuk kehidupan di bumi. Peningkatan radiasi kosmik bisa membahayakan kita, tak ada yang tahu apakah kehidupan masih akan tersisa di bumi jika itu terjadi. Atau apakah gaya gravitasi yang kuat akan menarik planet kita juga dan menabrakannya ke planet lain. Tapi mungkin kehidupan seperti yang kita tahu tak akan sepenuhnya hilang, atau jika itu terjadi, entah bagaimana kehidupan bisa menemukan jalannya sekali lagi, mungkin di masa depan yang jauh. Ada kemungkinan alam semesta kita bisa menopang kehidupan pada tahap awal. Mungkin kamu pesimis ketika membayangkan kekacauan yang disebabkan oleh Big Bang, tapi itu cuma di awalnya. Setelah keadaan sedikit tenang, sisa-sisa bintang besar yang paling awal membentuk planet berbatu. Di tata surya kita, Bumi, Mars, Merkurius, dan Venus adalah contohnya. Kamu tak bisa menginjakan kaki di planet yang lain karena planet-planet itu raksasa gas. Pada masa itu, radiasi masih lumayan kuat, jadi planet berbatu memiliki lingkungan yang memadai untuk terbentuk karena dibutuhkan banyak energi untuk pusaran debu dan partikel, lalu memanggang sebuah planet pada akhirnya. Periode waktu ini kira-kira bertepatan dengan momen ketika bintang-bintang pertama terbentuk di alam semesta kita. Bintang kuno jauh lebih besar dibanding matahari kita, namun umurnya lebih pendek. Bintang-bintang itu baru saja meledak sebagai supernova dan akan meninggalkan logam berat di sekitarnya. Itulah partikel-partikel asal mula planet berbatu. Radiasi menyebar ke seluruh alam semesta pada saat itu dan telah berubah dari waktu ke waktu dan kini hampir tidak ada lagi. 400.000 tahun setelah Big Bang saat atom hidrogen terbentuk, CMB hampir sepanas permukaan matahari. Dan sekitar 15 juta tahun setelah Big Bang, suhunya mendekati suhu kamar, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Ini terjadi di seluruh alam semesta, jadi ada banyak planet yang berpotensi menopang kehidupan. Jika kita adalah salah satu dari dunia kuno itu, kita tak akan butuh bintang untuk menghangatkan. CMB sudah akan cukup. Jadi mungkin saja kehidupan di luar angkasa jauh lebih tua dari yang kita kira. Mungkin ada dunia kuno dengan air cair di permukaannya. Bagaimana jika ada beberapa bentuk organisme primitif seperti di planet asal kita dahulu kala? Atau bahkan yang lebih berkembang? Mungkin kita akan mengetahuinya suatu hari nanti. 0,5 meter dengan gravitasi bumi. Verifikasi selesai. Sekarang, ruang simulasi akan menciptakan Merkurius. Panas banget di sini. Iya, kayak berdiri di dekat gunung berapi. Kamu melompat setinggi 1,2 meter. Kita pindah ke Venus. Wow, serem banget tempat ini. Aslinya, semua hal di Venus beracun. Nggak ada bedanya nih. Ya, gravitasi di sini hampir sama kayak di bumi. Kita pindah ke bulan. Gravitasi di bulan 10 kali lebih ringan dari di bumi. 2,7 meter. Selanjutnya, Mars. Di sini cukup nyaman. Gravitasi di sini sama kayak di Merkurius. 1,2 meter. Sekarang, siap-siap ya. Hah? Apa maksud? Wah! Permukaan di Jupiter nggak padat, meskipun ukuran Jupiter jauh lebih besar. Gravitasi permukaannya cuma 2,4 kali gravitasi permukaan bumi. Berdiri aja susah banget di sini. Cuma 15 cm. Oke, pindah ke Saturnus. Di sini juga nggak ada permukaan padat.
Tapi gravitasi Saturnus hampir sama kayak di bumi. Sekarang Uranus. Dingin banget. Di sini 5 kali lebih hangat daripada di Uranus asli. Serius? Kakiku mati rasa. 0,5 meter. Gravitasinya sedikit lebih lemah daripada di bumi. Itu Neptunus. Kamu bisa lompat 0,4 meter. Gravitasinya sedikit lebih besar daripada di bumi. Buruan bawa aku pergi dari sini. Matikan simulasi. Joseph Walker akan menjalani penerbangan bersejarah, tapi dia nggak menyadari hal itu. Dia tersenyum kepada pilot pendampingnya, menunjukkan tanda oke, dan menutup kokpit teman bajanya, yaitu pesawat roket tak bertenaga terbaru X-15. Pesawat roket ini ditempatkan di bawah sayap pesawat pengebom B-52. Mereka lepas landas dan naik ke ketinggian 13 km. Joseph tenang dan sangat gembira karena dia telah bersiap menghadapi momen ini sepanjang hidupnya. Dia percaya temannya yang bersayap baja itu. Pesawat pengebom menjatuhkan X-15. Roket menyala, dan dengan dorongan fantastis, Joe terbang menuju tepian ruang angkasa. Dia tahu mimpinya untuk menjalani penerbangan pesawat suborbital pertama sekali segera menjadi kenyataan. Joe mengatur pengendali untuk menambah energi roket. Berlawanan dengan pemandangan langit biru dari pesawat biasa, pemandangan indah planet bumi yang melengkung adalah keistimewaan visual yang cuma bisa diperoleh sedikit orang. Reaksi Joseph Walker menunjukkan dia dalam gravitasi nol. Selamat datang di ruang angkasa. Pilot itu berkata dengan tenang, "Kita berhasil, teman." Menyandang nama keluarga Walker, dia selalu berusaha untuk berprestasi. Dia selalu maju, berusaha meraih hasil lebih tinggi dan tak berhenti. Saat remaja, dia suka berlari sambil membentangkan lengan ke samping. Dia membayangkan tiba-tiba kakinya terangkat dari tanah dan merasa dirinya terbang, membumbung sebagai manusia sekaligus pesawat. Ketika bekerja sebagai pilot uji coba, dia biasa terbang di atas lampu-lampu kota di senja hari. Lampu-lampu itu tersusun membentuk mozaik raksasa di bawah dan mengingatkan dia akan bintang-bintang jauh yang ingin diraihnya. Mimpinya untuk menjadi astronot dan memiliki lencana astronot yang dia anggap sebagai kehormatan besar muncul saat itu. Dalam perjalanan meraih mimpinya, Joseph banyak belajar dan memperoleh gelar sarjana di bidang fisika. Dia juga memiliki pengalaman uji coba dengan pesawat seri X awal dan 27 penerbangan dengan pesawat roket setelah bergabung dengan NACA, singkatan dari National Advisory Committee for Aeronautics, di Dryden tahun 1951. Dia memadukan pengalaman dengan ilmu teknik yang andal. Apa yang mendorong pilot uji coba mempertaruhkan nyawa tiap hari? Keberanian, tugas, dedikasi, minat, semuanya. Joseph adalah pilot uji coba berbakat yang gak mau bertukar pekerjaan dengan siapapun, tapi dia selalu ingin meraih yang lebih tinggi. Maka, dia menjadi orang yang tepat bagi program penerbangan ruang angkasa X-15 saat diundang sebagai pilot utama. Tim insinyur dan ke-12 pilot uji coba harus membuktikan mereka bisa mendesain pesawat yang bertahan dalam kecepatan hipersonik. Sebelumnya, cuma ada teori penerbangan hipersonik dan pengujian terowongan angin subskala. Itu sebabnya muncul banyak pertanyaan, seperti, bisakah mereka membuktikan? Bisakah mereka mendesain pesawat yang stabil dan bisa dikendalikan pada kecepatan hipersonik? Mungkinkah mereka membuat struktur yang mampu bertahan pada tingkat pemanasan tinggi terkait kecepatan hipersonik? Dan apakah pilot bisa bertahan dan berfungsi dalam lingkungan energi tinggi ini? Ketika X-15 meluncur dari sayap pengebom itu, pertama-tama pesawat roket itu jatuh bebas selama beberapa detik. Setelah itu, roket bisa dinyalakan, jadi risiko roket gagal juga cukup besar. Tim itu juga harus mendesain pesawat yang bisa dikendalikan di luar atmosfer dan bisa kembali dengan sukses dengan kecepatan tinggi dengan sudut masuk yang tajam. Jika X-15 mengambil sudut yang salah, pesawat akan hancur. Jadi, apa mereka bisa membuktikan ini semua? Mempertaruhkan nasib adalah pekerjaan sebenarnya dari pilot uji coba. Dia mengenal anatomi pesawatnya seperti mengenal diri sendiri karena hidupnya tergantung kepadanya. X-15 mirip tangki bahan bakar besar dengan sebuah kokpit, panjangnya 15 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4 meter.
Tangki bahan bakarnya menyita sekitar 7,5 meter dari 15 meter itu. Bobot X-15 6.800 kg tanpa propelan dan 15.000 kg dengan propelan. Propelan terdiri dari oksigen cair dan amonia untuk terbang dengan kecepatan hipersonik pada tanggal 6 Maret atau 6.440 km per jam. Pesawat harus bisa bertahan di suhu setinggi 648 derajat Celcius. Karena itu, X-15 dibuat dari baja Inconel X, suatu alloy nikel, baja keras berkekuatan tinggi. Cuma 3 pesawat yang dibuat. Sejauh ini, X-15 adalah pesawat tercepat yang ada waktu itu. X-15 bisa terbang 7 kali kecepatan suara, yaitu 7.274 km per jam. Joseph Walker bisa terbang ke tepi ruang angkasa dan mendarat lagi dalam 12 menit. Pesawat itu digerakkan oleh mesin roket berbahan bakar cair Reaction Motors XLR-99 yang memberikan daya dorong kuat sebesar 25.800 kg force atau kilogram gaya. Selama penerbangan X-15 pertama Walker, dia nggak sadar betapa besar kekuatan motor roketnya dan dia terempas ke kursi pilotnya sambil berteriak, "Oh wow!" Kursi lontar besar itu berbobot 122 kg. Kursi itu dilengkapi 2 sirip penyeimbang besar yang terbuka setelah pelontaran dan 2 tiang teleskopik besar yang memanjang untuk stabilitas kursi. Pesawat itu punya sayap konvensional, meskipun kecil, rentangnya cuma 7 meter dan luas sekitar 18 meter persegi. Ekor pesawat luar biasa, dengan 2 permukaan horizontal miring dan 2 permukaan vertikal. Permukaan ekor ini mirip bulu burung pada anak panah. Fungsinya sama untuk menjaga kestabilan pesawat dan menunjukkan arah yang benar. Permukaan ekor vertikal atas dan bawah sangat lapang dan tebal dibanding pesawat konvensional. Bentuknya seperti baji dalam irisan melintang di depan dan di luar, serta dasar tumpul di belakang. Ini memberikan stabilitas tambahan dan mencegah pesawat pindah tempat pada kecepatan sangat tinggi. Sensor aliran udara di moncong pesawat menentukan arah aliran udara dan tekanan benturan. Sensor ini disebut ball nose. Ball nose ini memakai penggerak servo untuk menyelaraskan dengan aliran udara yang memengaruhi moncong pesawat. Dari sini, para insinyur memperoleh sudut serang, kemiringan gelincir, dan tekanan benturan udara yang mengalir di atas pesawat. Ball nose didinginkan dengan nitrogen cair agar tidak meleleh dalam penerbangan berkecepatan tinggi. Kadang, Walker bertaruh dengan rekan-rekan pilot tentang siapa orang pertama yang akan menaikkan pesawat roket itu ke atas garis Kármán, yaitu perbatasan yang diterima secara internasional sejauh 99,78 km. Tanggal 22 Agustus 1963, dalam penerbangan 91, Joseph Walker memecahkan rekor dunia untuk altitudo tertinggi 107,95 km yang dicapai oleh pesawat X-15 tak bertenaga. Pesawat X-15 dinaikkan ke tiang di sayap pesawat B-52. Katrol itu berlokasi di area servis, pengisian bahan bakar, dan penyambungan X-15. Lepas landas, X-15 adalah pesawat pertama yang memakai platform inersia dan komputer. Instrumen barometrik standar hampir tak berguna di X-15. Panel instrumen Joseph dilengkapi dengan itu, tapi cuma dipakai ketika mendarat karena nggak bisa berfungsi di altitudo tinggi atau di luar atmosfer. Sebagian besar penerbangan itu, Joseph memakai data inersia untuk mengendalikan dan memandu. Peluncuran, X-15 lepas dari pesawat pengebom itu dan jatuh bebas selama beberapa detik. Lalu, roket mulai berfungsi dengan membakar dalam 85 detik, menghasilkan tenaga ekstrim. Joseph menaikkan pesawat dengan sudut kenaikan tajam untuk mulai membentuk parabola panjang dan keluar dari atmosfer. Daya pandang pilot bagus karena jendela ada di dekat kepalanya. Satu hal yang tak biasa dari pandangan keluar jendela X-15 adalah pilot nggak bisa melihat bagian manapun dari pesawat. Dia nggak bisa melihat moncong atau sayapnya, nggak ada yang bisa terlihat. Biasanya, pilot menggunakan moncong dan sayap pesawat sebagai acuan ketinggian. Pada X-15, Joseph memakai bingkai jendela sebagai acuan, yang di satu sisi sangat membingungkan. Tapi sisi baiknya, jendela itu cocok sekali untuk menikmati cakrawala indah, perbatasan antara bumi dengan ruang angkasa. Joseph berpikir betapa tenang keadaan di sini, nggak seperti tempat manapun. Misi tuntas. Joseph menyelesaikan parabola sempurna dan memasuki atmosfer bumi lagi dengan sukses.
X-15 itu seperti burung tua tangguh yang meletup dan meletus ketika mengebut melebihi kecepatan ekstrim. Tapi semuanya bertahan dan membawa Joseph Walker pulang. Dia siap meluncur, mendarat dari ruang angkasa. Pesawat X-15 punya beberapa fitur canggih yang meningkatkan keselamatan pendaratan secara signifikan. Pesawat ini dilengkapi rem kecepatan yang sangat efektif. Yang penting dalam pesawat tak bertenaga guna mengatur energi dan memastikan pilot mendarat dengan selamat. Makin efektif remnya, makin presisi kendali kekuatannya dan makin akurat pendaratannya. Sulit dibayangkan. Tapi pilot mendaratkan X-15 cuma sekitar 11 menit 8 detik setelah peluncurannya, setelah menempuh jarak 543 km. Joseph Walker mencetak sejarah sebagai pilot uji coba sipil pertama yang 2 kali terbang ke ruang angkasa dengan pesawat roket. Dengan semua risiko program X-15, para pilot uji coba memaksimalkan keahlian dan kebugaran fisik mereka untuk mempelajari terobosan teknologi eksperimental. Kesuksesan program itu membantu pengembangan program ulang-alik dan membuka jalan bagi NASA untuk melanjutkan misi ke bulan puluhan tahun kemudian. Joseph Walker memperoleh banyak penghargaan. Lencana astronaut yang diidamkan baru diperoleh bertahun-tahun kemudian. Lunar Landing Research Vehicle yang dipakai untuk mengembangkan teknik dan operasional pendaratan di bulan diserahkan untuk dikemudikan oleh Joseph. Nama kawah bulan Walker yang terkenal itu merupakan penghormatan untuknya. Badai debu di Mars benar-benar bisa sangat parah. Badai ini berembus cepat di belahan bumi selatan planet merah, terutama pada musim panas. Badai ini bisa membesar hingga mencakup area yang luas seperti yang terjadi pada Januari 2022. Saat itu, badai debu menutupi hampir 2 kalinya luas wilayah Amerika Serikat. Mungkinkah hal ini yang menyebabkan hilangnya salah satu robot yang kita kirim ke Mars? Atmosfer dan iklim di Mars sangat tidak ramah. Sebagian besarnya merupakan gurun dengan angin kencang dan suhu rata-rata minus 63 derajat Celcius, yang turun ke minus 140 derajat Celcius di kutubnya selama musim dingin. Sebuah pendarat perlu dilengkapi secara khusus dan dibuat sangat kuat untuk bertahan di kondisi seperti itu. Namun, para peneliti berpikir Beagle 2 mampu menempuh perjalanan sulit ke planet merah ini. 2 Juni 2003, sebuah tim peneliti menyiapkan salah satu robot perintis mereka yang akan dikirim ke luar angkasa. Itu adalah wahana pendarat kecil bernama Beagle 2. Misinya adalah mendarat di Mars dan mencari apa yang telah dicari dunia selama beberapa dekade ini, kehidupan di planet merah. Beagle 2 dijadwalkan sampai pada 25 Desember, tapi sinyalnya tak kunjung datang. Tim pun mencoba menghubungi pesawat antariksa itu, tapi pada akhirnya mereka harus menerima bahwa mereka tak akan bisa menghubunginya. Beberapa orang menganggap pendaratan itu terlalu sulit dan rumit, jadi pendarat itu rusak. Tapi mereka tak menemukan kesalahan teknis apapun. Yang lain berteori, pendarat itu mungkin terjerat parasutnya sendiri dan jatuh ke permukaan Mars. Mau yang manapun, Beagle 2 dianggap hilang. Namun, pada tahun 2015, NASA memotret sesuatu yang mungkin adalah sisa-sisa pendarat hilang itu. Bukan cuma puing-puing hancur, komponennya benar-benar terlihat utuh. Bangkai pendarat ini tergeletak bersama panel surya yang sudah sebagian terbuka sekitar 5 km dari lokasi tempat pendaratan semestinya. Rupanya, Beagle 2 berhasil mendarat, tapi antena radionya terhalang. Makanya, para peneliti tidak bisa mengendalikannya dari bumi atau berkomunikasi dengannya. Tapi tak ada yang tahu persis kenapa itu terjadi. Apa kamu pernah dengar soal wajah yang ada di Mars? Pada tahun 1970-an, salah satu pesawat antariksa NASA mengambil foto ikonis permukaan Mars yang menunjukkan formasi mirip wajah, seperti yang kamu lihat di bagian atas foto ini. Kalau imajinasimu tinggi, kamu bisa dengan mudah melihat hidung, 2 mata, mulut, dan tatanan rambut yang agak unik. Beberapa bahkan mengira itu adalah monumen yang dibangun di planet merah oleh peradaban lain. Gimana dengan hal unik lainnya yang ditemukan orang-orang di Mars? Seperti kawah wajah bahagia. Kamu bisa lihat kenapa tempat ini dijuluki demikian. Atau batu dalam bentuk pancake, Brachiosaurus, atau ikan. Mars juga punya pulau berbentuk waffle di permukaannya. Ini adalah fitur selebar 2 km yang bisa kamu lihat di area aliran lava.
Mungkin ini disebabkan oleh lava yang mendorong formasi ini dari bawah. Tampaknya, para astronom juga mendapatkan beberapa foto bukit pasir biru. Ini adalah lautan bukit pasir gelap menakjubkan yang diukir oleh angin kencang menjadi garis panjang. Bukit ini mengelilingi tudung kutub utara planet itu dan mencakup wilayah seluas Texas. Planet merah biasanya dikenal dengan bukit pasirnya yang berwarna coklat, jadi yang satu ini tentu mengejutkan. Namun, nyatanya bukit ini nggak benar-benar biru. Kalau kamu bisa mengunjungi Mars sekarang, cuma buat lihat-lihat sebentar, kamu akan tahu bukit pasir ini berwarna coklat dan jingga seperti yang lainnya. Foto itu adalah foto dengan warna palsu. Para ilmuwan sering menggunakan warna palsu untuk menyoroti perbedaan dalam sesuatu. Misalnya, di sini perbedaan kedalaman. Selain itu, lembah terbesar di Mars sangatlah besar sehingga bisa memakan Grand Canyon kita untuk sarapan. Ini merupakan sistem ngarai menakjubkan sepanjang 4.000 km yang disebut Via Marineris dan panjangnya 10 kali lipat Grand Canyon. Kalau kamu bisa merentangkan ngarai Mars ini, panjangnya akan membentang dari pantai barat ke timur di Amerika Serikat. Karena Mars nggak punya lempeng tektonik aktif, nggak ada yang tahu pasti bagaimana ngarai ini terbentuk. Satu teori mengatakan rantai gunung berapi yang terletak di sisi lain Mars yang ada Olympus Mons-nya menggeser kerak planet ini dari sisi berlawanan. Kekuatan yang kuat ini menyebabkan retakan di kerak Mars serta mengaktifkan sejumlah besar air yang terletak di bawah permukaan. Air ini kemudian muncul dan mengukir batu itu. Kekuatannya juga mengaktifkan gletser, dan ini mungkin menciptakan jalur baru dalam sistem ngarai raksasa itu. Gunung berapi di permukaan Mars mungkin sudah meletus sekitar 50.000 tahun lalu, meski letusan terkuatnya terjadi 3-4 miliar tahun lalu. Tapi planet ini tidak punya gunung berapi aktif saat ini. Sebagian besar panas yang tersimpan di bagian dalamnya selama pembentukan planet telah hilang. Jadi, sekarang kerak luar Mars terlalu tebal untuk batuan cair bisa mencapai permukaan. Namun dahulu kala, letusan tersebut membentuk gunung berapi raksasa. Dan gunung berapi ini kemungkinan besar memiliki peran penting dalam mencairkan endapan es yang melepaskan banjir ke permukaan Mars. Mars memiliki atmosfer tipis dengan volume gas yang kebanyakannya karbon dioksida, kurang dari 1% volumenya bumi. Tapi 4 miliar tahun lalu, kondisinya jauh lebih hangat dan lembab. Atmosfernya pasti lebih tebal juga saat itu. Itu sebabnya efek rumah kaca yang kuat bisa terbentuk dan menjebak sinar matahari. Mars juga punya medan magnet yang kuat, mirip dengan bumi. Medan magnet Mars terbentuk karena arus logam cair di inti planet. Tapi nggak kayak planet rumah kita. Mars kehilangan medan magnetnya setelah intinya mendingin. Dan tanpa medan magnet itu, planet ini nggak punya perlindungan dari angin surya yang merupakan aliran partikel bermuatan yang mengalir dari matahari. Angin surya menarik sebagian besar atmosfer Mars hanya dalam beberapa ratus juta tahun, kira-kira. Inilah yang membuat badai debu Mars dahsyat tadi menjadi makin hebat. Mars punya sejarah yang menarik. Dilihat dari gletser planet ini, Mars mungkin telah melewati beberapa zaman es sama seperti bumi. Sebuah tim peneliti sudah memotret sekitar 60.000 batuan Mars. Bebatuan ini punya banyak ukuran dan tersebar secara acak, yang artinya mungkin terbentuk selama zaman es berbeda. Gletser juga menyembunyikan ceritanya sendiri. Siapa yang tahu jenis gas, batu, atau bahkan mikrob apa yang mungkin terperangkap di dalamnya? Nah, kalau kamu bisa masuk ke mesin waktu dan mundur ke 4 miliar tahun lalu di Mars, tentunya kemungkinan besar kamu akan melihat pemandangan banjir yang spektakuler. Mungkin ada bentuk kehidupan di permukaan planet ini saat itu. Benturan meteorit kuat yang membentuk kawah gel planet merah ini bisa menjadi sesuatu yang memicu banjir bandang itu. Setelah benturan itu, suhu di planet ini menjadi sangat panas. Hal ini menyebabkan mencairnya semua es yang tersimpan di permukaan Mars pada saat itu. Banjir itu begitu besar hingga mengubah struktur geologis permukaan planet ini.
Banjir itu mengukir riak besar serta gelombang di batuan sedimen. Selagi membahas air, diketahui ada uap yang keluar dari atmosfer Mars. Selain itu, para peneliti telah menemukan beberapa bukti air yang mengalir di permukaan Mars. Ada garis-garis gelap di tanahnya. Garis ini terlihat membesar pada musim panas dan menyusut pada musim dingin. Ada banyak lembah kering dan jalur sungai di planet ini. Mungkin saja air cair pernah mengalir di sana. Sekarang, sebagian besar air ini mungkin terkurung di lapisan es atau bahkan tersembunyi di bawah permukaan. Makin banyak hal yang mengisyaratkan bahwa Mars dulunya layak huni. Mars adalah satu-satunya planet yang kita ketahui dihuni robot hidup. 5 wahana penjelajah kita adalah penduduk Mars saat ini. Ada Perseverance, Opportunity, Spirit, Sojourner, dan Curiosity. Robot-robot ini ada di sana untuk mengambil foto, sampel tanah serta udara, dan bahkan menemukan kehidupan di planet merah. Dan kelak, kita mungkin bertemu lagi dengan mereka di Mars. Siapa tahu? Oh ya, kalau kamu benar-benar bisa masuk ke mesin waktu dan mampir ke 4 miliar tahun lalu di Mars, aku mau beliin kamu makan siang sambil membahasnya. Aku yang traktir deh. Di luar angkasa, teriakan kamu tidak bisa terdengar. Bahkan saat kita teriak pengen es krim, kita tahu bahwa supernova, asteroid yang jatuh, dan planet yang terbakar nggak mengeluarkan suara di luar angkasa. Masa sih? Gimana kalau sebenarnya kamu bisa mendengar sesuatu di sana? Yuk kita simak. Oke, balik lagi ke pelajaran SMP nih. Bunyi adalah gelombang mekanik yang berasal dari getaran. Maksudnya gimana sih? Contohnya adalah senar gitar. Tarik salah satu senarnya. Senarnya mulai bergetar. Atom di dalam senar logam mulai mendorong dan mengalahkan atom udara di sekitarnya. Nah sekarang, atomnya terus saling mendorong, sehingga sampai ke telinga kita. Mirip kayak gelombang yang muncul waktu kita melempar kerikil ke kolam. Gelombang ini memiliki kecepatan sekitar 1224 km per jam. Gendang telinga kita mulai bergetar pada frekuensi yang sama. Lalu, getaran itu dikirimkan oleh tulang kecil di dalam telinga ke otak. Akhirnya, otak mengenali pola getaran itu dan menjadikannya suara. Keren! Sekarang kita tahu kita butuh beberapa partikel untuk menghasilkan suara. Partikel-partikel ini ada dalam bentuk gas, cairan, dan padat. Kalau di luar angkasa gimana? Nggak bisa. Di sana benar-benar hampa udara. Kamu mungkin udah dengar luar angkasa hening karena hampa udara. Tapi maksudnya gimana sih? Ruang hampa udara adalah ruang yang kosong, nggak ada materi apapun. Artinya nggak ada apa-apa di sana. Meskipun ada benda luar angkasa, sebenarnya nggak ada udara di sana, nggak ada atom atau partikel juga. Pokoknya kosong. Sebenarnya hampir nggak ada yang benar-benar hampa udara. Kita nggak bisa menyingkirkan atom, tapi hampir nggak ada atom di luar angkasa. Rata-rata cuma 15-80 atom per 16 cm kubik. Kayaknya sih masih banyak, tapi ingat, atom itu kecil banget. Dan jarak kosong di antara atom itu sangat besar. Bandingin aja, 16 cm kubik udara mengandung 16.000 atom. Jadi, dengan kekosongan itu, atom-atom ini nggak bisa saling mendorong. Meskipun getarannya kuat banget, misalnya kayak supernova, tetap aja atom nggak akan saling mendorong. Jadi, kita dibohongin film dong. Sebenarnya, seluruh adegan luar angkasa yang keren ini nggak bersuara. Nggak nyangka kan? Tapi nggak usah kesel. Gimana kalau sebenarnya ada beberapa cara untuk mendengar suara di luar angkasa? Ingat, masih ada suara di planet lain. Kalau benda luar angkasa itu punya atmosfer, atau seenggaknya punya gas, air, atau permukaan keras, pasti akan ada suara. Nah, kalau di bumi, atmosfer jadi benar-benar hening sekitar 97 km di atas permukaan bumi. Di sanalah langit udah nggak biru, dan tudung berbintang hitam dimulai. Jadi, kita harus mendarat di planet lain atau seenggaknya mendekati atmosfernya buat mendengar sesuatu. Tapi suaranya bakal sangat berbeda. Contohnya, Venus, planet favorit kita. Atmosfer di sana padat banget, sampai disebut sup kimia kental oleh saintis. Jadi, kalau kamu berhasil hidup dan bicara di sana, suaramu bakal beda banget.
suara kamu bakal lebih keras dan Lebih dalam. Jadi, kalau kamu pengen bariton yang enak didengar, kamu tahu harus bagaimana. Kira-kira apa jadinya kalau bumi punya atmosfer lebih padat? Apa yang akan kita dengar? Kamu bisa bayangin kalau kamu di air. Air itu padat banget. Suara di sana jauh lebih cepat dan lebih baik dibanding di udara. Pada kecepatan hampir 1,6 km per detik. Kalau kamu duduk di ruang kosong tanpa sumber suara, kamu nggak akan dengar apa-apa kan? Coba sekarang celupkan kepala ke air dan cari tahu gimana suara keheningan di sana. Nggak hening sama sekali. Meskipun kamu mengabaikan suara airnya, kamu akan langsung tahu kamu bisa mendengar tubuhmu sendiri. Aliran darah di nadi, degup jantung, bahkan gerakan jari. Serem ya? Ini bikin kita penasaran apa yang terjadi sama kita di planet dengan atmosfer lebih padat. Pasti gokil ya? Kita bakal mendengar semuanya, mulai dari hewan yang lari sampai gerakan lempeng tektonik. Mungkin kamu bilang, yang benar aja, di planet lain jelas ada suara. Tapi tadi kamu bilang kita bisa dengar sesuatu di luar angkasa kan? Bener sih, misalnya di awan debu antariksa bisa ditemukan dimanapun di luar angkasa. Mungkin dari sisa bintang atau benda lain. Dan di tempat ini semuanya sedikit lebih padat. Artinya, mungkin ada awan debu yang partikelnya saling berdekatan, dan itu berarti partikel itu bisa menghasilkan suara. Tentu saja, suaranya bakal pelan banget dan merambat pada jarak dekat. Tapi mending daripada nggak ada kan? Oh iya, kita juga udah merekam satu suara luar angkasa asli. Suara itu berasal dari galaksi Perseus yang lokasinya 250 juta tahun cahaya dari kita. NASA merekamnya pada tahun 2003. Suaranya seperti nada B flat, 57 oktav di bawah C di piano. Kamu harus nambahin 6.600 tuts lagi ke kiri, tapi frekuensinya rendah banget sehingga nggak bisa didengar telinga manusia. Tapi selain itu, kita cuma bisa mendengar sesuatu di dalam pesawat antariksa. Lagi pula, ini adalah kantong udara kecil. Di pakaian luar angkasa, kamu juga bisa mendengar, termasuk mendengar pernapasan dan sirkulasi darahmu. Tapi dua astronot yang melayang berdampingan nggak bisa saling mendengar meskipun mereka berdekatan dan berteriak. Lucu juga sih, ceritanya kamu astronot, terus kamu nabrak sesuatu. Kamu mendengarnya sangat keras, tapi temanmu nggak dengar apa-apa. Makanya, astronot menggunakan perangkat radio. Secara teori, kalau kamu bisa melepas pakaian luar angkasa kamu dan bertahan hidup, kamu bakal bisa mendengar obrolan dan suara lain di dalam pesawat antariksa. Kok bisa? Begini, ada udara di dalam pesawat dan itu membuat suara merambat. Suara merambat melalui rangka logam dan melewatinya. Lalu, kalau kamu bersandar di pesawat atau mungkin menyentuhnya dengan siku atau lutut, suaranya akan langsung dikirim kotak melalui tulang, bukan telinga. Iya, tulang kita menghantarkan suara. Seperti itulah orang tuli mendengarkan musik, namanya hantaran tulang. Sistem ini digunakan dalam beberapa headphone dan teknologi lain. Kamu bisa coba sendiri, tutup telinga kamu dengan jari, tutup rapat sampai kamu nggak dengar apa-apa. Lalu coba sentuh sumber suara, apa aja yang bergetar, misalnya speaker yang lagi muter musik menggunakan beberapa bagian tubuh yang tulangnya dekat dengan kulit. Ini kerennya, kamu bisa mendengar suaranya bukan melalui telinga, tapi langsung di otak. Tapi jangan lakukan percobaan ini di luar angkasa ya. Kamu mungkin udah tahu tentang suara luar angkasa. Di sana kamu bisa mendengar suara matahari atau planet lain. Gimana cara kita merekam suara-suara ini? Gampang aja, ini satu lagi cara buat mendengar suara di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik atau radio. Radio adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang sama kayak cahaya. Gelombang ini bisa merambat dalam ruang hampa udara tanpa masalah. Begitulah cara kerja pemancar astronot. Saat astronot bicara pada temannya, gelombang suara berubah jadi gelombang radio sampai ke temannya, lalu diubah lagi menjadi suara. Inilah cara kita mendapatkan suara luar angkasa. Kalau gitu, planet kita sebenarnya berisik banget. Kita mengirim banyak gelombang radio ke alam semesta, semua sinyal radio yang kita dengarkan. Sayang sekali sinyal ini cuma merambat 110 tahun cahaya dari kita. Tapi ada bagusnya, kita nggak mendengar apa-apa di luar angkasa. Bayangin, kalau suara bisa mudah merambat di alam semesta, kita bakal mendengar semuanya, dari suara matahari sampai supernova terdekat. Serem kan? Jadi, mungkin kita beruntung. Ingat, di luar angkasa kamu nggak bisa mendengarku teriak, "Mau es krim?"
Saat melihat foto yang diambil dari pesawat luar angkasa atau stasiun luar angkasa internasional yang menunjukkan objek diterangi matahari seperti bumi atau bulan, pasti terlihat ada yang aneh. Luar angkasa terlihat terlalu kosong. Tidak ada pemandangan indah dari langit malam yang penuh bintang. Pasti membosankan menatap bintang di luar angkasa karena langitnya selalu gelap. Pada siang hari, langit di planet asal kita berwarna biru karena difusi cahaya. Ini terjadi saat sinar matahari menembus atmosfer. Tapi kalau kamu di bulan atau di tempat lain di luar angkasa, takkan ada atmosfer untuk menyebarkan cahaya ini. Itu sebabnya langit di sana selalu tampak hitam. Tapi bukan berarti di luar sana tidak cerah. Kalau kamu melihat keluar jendela stasiun luar angkasa internasional, kamu akan melihat sinar matahari sebanyak yang kamu lihat dari jendela apartemen pada hari cerah. Bahkan mungkin lebih cerah. Saat mengambil foto di hari yang cerah, kamu mungkin menggunakan eksposur pendek bersama pengaturan bukaan sempit di kameramu. Dengan begini, hanya semburan cahaya pendek yang bisa masuk. Ini mirip cara pupil kita berkontraksi di bawah sinar matahari supaya tidak harus menerima terlalu banyak cahaya. Dan karena di luar angkasa sama terangnya, prosesnya sama saat kamu memotret objek yang diterangi matahari. Dengan menggunakan eksposur pendek, kamu bisa mendapatkan foto bumi atau permukaan bulan yang indah dan terang. Tapi artinya, takkan ada bintang di fotomu. Dari atas sana, bintang-bintang relatif redup dan tidak memancarkan cukup cahaya untuk muncul di foto yang diambil dengan pengaturan seperti ini. Planet kita punya langit biru yang perlahan menjadi jingga kemerahan yang indah saat senja dan fajar. Tapi kalau kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat matahari terbenam di Mars, yang kamu lihat adalah sebaliknya. Langit siang berwarna jingga kecoklatan yang berubah kebiruan saat matahari terbenam. Pertama-tama, Mars lebih jauh dari matahari dibanding bumi. Jadi, saat melihat matahari dari permukaan Mars, tentu saja pemandangannya terlihat lebih redup dan lebih kecil. Dan bukan hanya itu, matahari yang diamati dari Mars hanyalah titik putih kebiruan yang dikelilingi oleh halo biru. Atmosfer tipis planet merah ini mengandung partikel debu besar yang menciptakan efek bernama pembiasan Mie. Ini terjadi saat diameter partikel di atmosfer hampir sama dengan panjang gelombang cahaya yang dibiaskan. Efek ini menyaring cahaya merah dari sinar matahari. Jadi, hanya cahaya biru yang sampai ke matamu di Mars. Kenapa bumi tak punya cincin? Semua raksasa gas di tata surya kita, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus punya cincin seperti ini. Sedangkan planet berbatu yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars tidak. Ada dua teori tentang pembentukan cincin di sekitar planet. Mereka mungkin hanya sisa material dari masa ketika planet ini baru terbentuk. Atau mungkin merupakan sisa-sisa bulan yang dihancurkan oleh tabrakan dengan objek antariksa atau terkoyak oleh tarikan gravitasi planet induknya. Raksasa gas terbentuk di bagian terluar tata surya kita, sedangkan semua planet berbatu di bagian dalam. Jadi, mungkin planet dalam lebih terlindungi dari potensi tabrakan yang bisa membentuk cincinnya? Ada juga lebih banyak bulan di wilayah luar tata surya, yang menjadi alasan lain planet-planet di sana punya cincin. Selain itu, planet yang lebih besar punya gravitasi lebih kuat. Artinya mereka dapat menjaga cincin mereka tetap stabil setelah terbentuk. Beberapa ahli meyakini bumi pernah punya sistem cincin. Sebuah objek seukuran Mars mungkin telah menabrak planet asal kita yang mungkin menciptakan cincin puing-puing padat di sekitarnya. Beberapa ilmuwan berpikir puing-puing ini tidak membentuk cincin, melainkan apa yang kini kita kenal sebagai bulan. Mungkin ada planet raksasa yang bersembunyi di tepi tata surya, jauh di luar Neptunus. Para ilmuwan menyebut dunia hipotetis misterius ini sebagai planet 9. Jika memang ada, bentuknya mungkin mirip Uranus atau Neptunus dan 10 kali lebih besar daripada planet asal kita. Ini kemungkinan akan mengelilingi matahari, tapi di bagian terluar tata surya, sekitar 20 kali lebih jauh dari Neptunus.
Teori menarik lainnya mengatakan bahwa planet 9 sebenarnya bisa menjadi lubang hitam seukuran limau gedang yang melengkungkan ruang dengan cara sama seperti planet besar. Meski kita pernah mengira zat ini langka di luar angkasa, air sebenarnya ada di seluruh tata surya kita. Misalnya, kamu bisa menemukan di asteroid dan komet. Air juga ada di kawah bulan dan Merkurius. Kami belum tahu apakah ada cukup air untuk mendukung koloni manusia jika kita memutuskan pindah ke sana. Tapi kumpulan air seperti ini pasti ada di sana. Mars juga punya air di kutubnya. Sebagian besar tersembunyi di lapisan es dan mungkin di bawah permukaan planet yang berdebu. Europa, bulan Jupiter, juga punya air. Ini kandidat paling mungkin untuk menampung kehidupan di luar bumi. Mungkin ada lautan air cair di bawah permukaannya yang beku. Europa mungkin mengandung air 2 kali lebih banyak dari gabungan semua lautan di bumi. Neptunus ternyata hangat. Meski jaraknya 30 kali lebih jauh dari matahari dibanding planet kita dan menerima lebih sedikit sinar matahari, Neptunus memancarkan lebih banyak panas daripada yang didapatnya. Neptunus juga punya aktivitas jauh lebih banyak di atmosfernya, terutama jika kamu membandingkannya dengan tetangganya, Uranus. Kedua planet ini memancarkan jumlah panas yang sama, meski Uranus jauh lebih dekat ke matahari dan tak ada yang tahu penyebabnya. Neptunus punya angin kencang yang mencapai kecepatan 2.400 km per jam. Bisakah mereka menghasilkan panas ini? Atau mungkin karena inti planet atau gaya gravitasinya? Ada lubang hitam besar yang meluncur di luar angkasa dengan kecepatan 8 juta kilometer per jam. Para ilmuwan menemukannya menggunakan teleskop luar angkasa Hubble. Mereka meyakini beratnya setara 1 miliar matahari. Itu seharusnya berada di pusat galaksi rumahnya, tapi sejumlah gaya gravitasi mendorongnya. Pada satu titik, lubang hitam ini melepaskan diri dari galaksinya dan terus menjelajahi alam semesta. Untungnya, itu masih 8 miliar tahun lagi. Badai surya sangat kuat sehingga bisa membuat kita dalam kegelapan total. Pada Juli 2012, badai surya terkuat selama lebih dari 150 tahun meleset dengan tipis dari bumi. Ejeksi massa koronal atau CME adalah gelembung besar gas terionisasi. Mereka merobek orbit kita saat itu. Jika mereka telah menangkap planet kita di garis bidik, kita akan benar-benar berada di garis tembak. Kita akan menghadapi materi matahari yang meluncur ke bumi, merusak komputer, dan menyebabkan pemadaman listrik yang akan berlangsung berbulan-bulan. Badai surya yang mengejutkan menghantam kita pada 25 Juni 2022. Seorang fotografer berhasil menangkap aurora terang menakjubkan yang melintas di langit fajar di Calgary, Kanada, yang berlangsung selama 5 menit. Ini disebabkan oleh badai. Bintang vampir benar-benar ada loh. Mereka bagian dari bintang biner dan mengisap kehidupan dari bintang lain dalam sistemnya. Mereka melakukannya agar tetap menyala lebih lama. Bintang tersebut bekerja seperti ini. Bintang lebih kecil dengan massa lebih rendah mencuri bahan bakar hidrogen saudaranya untuk meningkatkan massanya sendiri. Bintang vampir ini makin panas, warnanya menjadi biru mencolok. Dengan begini, dia terlihat jauh lebih muda. Warna alam semesta dijuluki cosmic latte. Cahaya yang datang dari galaksi dan bintang di dalamnya, serta awan gas dan debu di alam semesta yang dapat diamati memiliki warna spesifik. Warnanya gading, hampir mendekati putih. Alam semesta berwarna krem karena cuma sedikit area yang menghasilkan cahaya hijau, kuning, dan merah daripada yang memancarkan warna biru. Kamu sedang duduk di sebuah kedai kopi di Mars sambil menundukkan kepala, berusaha agar tidak menarik perhatian. Di sini ramai sekali, banyak orang bernyanyi, menari, dan mengobrol keras-keras tentang kehidupan di Mars. Minumanmu tiba dan kamu menyesapnya. Sejauh ini tidak ada yang mengenalimu. Kamu mengenakan jaket dengan hoodie besar untuk menutupi wajah dan menyamarkan dirimu dari semua orang. Seseorang tak sengaja menabrakmu dan melihat wajahmu. Musik berhenti dan kini semua orang menatapmu. Kamu tidak punya tempat sembunyi atau lari. Kamu mengabaikan mata yang memandang itu dan terus menyesap minumanmu. Seorang pria tua berjanggut duduk di depanmu.
takjub dengan kehadiranmu. Jadi benar rupanya, padahal tidak ada yang percaya kamu akan selamat, ucapnya. Kamu diam dan terus minum. Semua orang berkumpul di dekatmu. Pria lain berbicara. Apa kamu gak bakal bilang gimana kamu bisa melarikan diri dari cengkeraman sang kraken antariksa itu? Semua orang terkejut. Tidak ada yang pernah berhasil lolos untuk menceritakan kisah sang kraken, kecuali kamu. Rencanamu sebelumnya adalah mencari seorang utusan untuk membawamu ke pesawat antariksa yang jauh dari planet ini. Tapi sudah terlambat, kini semua orang tahu kamu ada di sini. Dan utusanmu kabur karena sadar semua perhatian tertuju padamu. Kamu membuka hoodie-mu dan menjelaskan apa yang terjadi. 2 hari lalu, kamu siap dengan peralatan lengkap untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kamu punya kapal tunggal yang dirancang untuk bermanuver melalui semua rintangan di luar angkasa. Kamu menyiapkan sisa perlengkapanmu dan mengisi bahan bakar. Semua orang menatapmu, mengetahui bahwa kamu mungkin takkan pernah kembali. Tapi sang kraken sudah terlalu lama melayang di luar angkasa, mengganggu kontainer pengiriman yang membawa barang. Kapal kecil seperti milikmu bisa menyelinap melewati indera penciuman dan penglihatannya yang tajam. Tapi kapal yang lebih besar pasti dihancurkan. Kamu menjalani misi ini untuk menemukan sang kraken dan mempelajarinya. Kalau kamu mempelajari sifat dan polanya, kamu bisa menemukan cara mengatasinya. Semua orang mengucapkan selamat tinggal dan kamu pun lepas landas. Kamu tahu perjalanan ini akan sangat panjang, mungkin 3 hari di dalam kekosongan luar angkasa. Kamu melihat rekaman singkat tentang sang kraken, tapi tak ada yang tahu persis di mana dia tidur, atau apakah makhluk itu tidur atau tidak. Kamu memutar lagu dan mengatur kapalmu ke kendali otomatis. Kamu membuat catatan dan mengatur kamera untuk mendokumentasikan dirimu sendiri sambil mempersiapkan semua yang kamu butuhkan. Kamu juga punya beberapa kamera di luar yang merekam apapun yang bergerak, bahkan sensor termal untuk menangkap makhluk hidup yang melayang di luar angkasa. Setelah beberapa jam, kamu keluar dari wilayah aman di Mars dan masuk ke wilayah berbahaya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi atau orang lain yang bisa membantumu. Beberapa kapal kecil seperti milikmu sesekali lewat. Mereka melihatmu melaju lebih jauh menuju sang kraken. Kamu melihat banyak tanda melayang bertenaga mesin yang memperingatkanmu tentang sang kraken. Kamera mulai merekam dan kamu memulai jurnal video yang ditransmisikan ke jaringanmu di rumah. Sejauh ini, nihil, kondisinya sunyi dan gelap. Beberapa jam berlalu dan kamu cuma melayang-layang di antah berantah. Rasanya kamu ingin pulang, tapi kemudian sensormu menangkap sesuatu. Kamu melihat makhluk hidup besar di dekatmu. Kamu mematikan lampu dan memperlambat kapalmu. Kamu terus merekam dan mulai bicara kepada diri sendiri, menjelaskan semuanya. Entah dari mana kamu melihat makhluk bercahaya mirip ubur-ubur melesat bersama-sama dalam satu kelompok. Di sensor termalmu, mereka tampak seperti makhluk besar, padahal cuma makhluk kecil. Menurut penelitianmu, makhluk-makhluk ini adalah salah satu makanan utama kraken. Jadi, mereka mungkin melarikan diri darinya. Setelah beberapa menit, makhluk-makhluk itu menjauh. Kemudian kamu keluar dan kembali menyalakan lampumu. Beberapa jam berlalu dan kamu masih belum melihat sang kraken. Tiba-tiba suara mendesing mengguncang kapalmu dan kamu sedikit terlempar keluar jalur. Kamu melihat sebuah objek besar telah mengaktifkan sensor termalmu, tapi kemudian menghilang. Kamu terus maju dan memeriksa pengaturan rekaman untuk melihat apa kameramu berhasil menangkap sesuatu. Kamu mencoba melihat dengan teliti, tapi sepertinya ada embusan angin yang bertiup melewatimu. Ini aneh karena tidak ada angin di luar angkasa. Kamu memeriksa sensor termal dan melihat makhluk besar berbentuk mirip kraken terbang melewatimu.
dia masih ada di dekatmu dan mungkin menangkap aromamu. Sistemmu menangkap sejumlah partikel DNA dan sedang mempelajarinya. Setelah beberapa saat, sistemmu menunjukkan bahwa kulit kraken bisa berubah warna sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Kulitnya tebal dan terbuat dari beberapa bahan kosmik berpendar yang tidak pernah dimiliki makhluk lain yang pernah kamu temui. Sistemmu terus mempelajarinya. Setelah beberapa saat, sang kraken menghilang dari radarmu dan menghilang. Kamu berputar mencoba menemukannya. Orang-orang di Mars bisa melihat data tadi dan sudah punya informasi tentang ukuran dan kemampuan kulitnya. Mereka bahkan melihat beberapa rekaman yang berhasil kamu rekam. Saat kamu terus mengemudi ke arahnya, kamu membuka lampu sorotmu, mencoba melihat sesuatu. Kameramu masih merekam. Tiba-tiba, sang kraken mengubah warna kulitnya dan muncul tepat di hadapanmu. Tentakelnya yang besar berkelebat, mencambuk puing-puing luar angkasa di dekatnya. Matanya yang sebesar bus menatap lurus ke arahmu. Dia membuka mulutnya dan kamu melihat lapisan gigi tajam berputar-putar seperti penggiling. Dia punya paruh besar yang bisa menghancurkan kapalmu dengan mudah. Warnanya mulai berkedip dengan cepat sebagai peringatan untukmu. Dia menembakkan cairan untuk bergerak di lingkungan luar angkasa yang tanpa gravitasi. Dia bergerak ke arahmu sebelum akhirnya melesat. Kapalmu punya medan pelindung otomatis, tapi gagal bertahan dari gigitan kuat sang kraken. Setelah beberapa detik, perisaimu pecah dan kapalmu meluncur jatuh ke planet lain. Kamu mendarat darurat di daratan berawa. Kapalmu selamat, tapi tidak bisa lepas landas. Analisis kraken sudah siap dan menunjukkan bahwa sang kraken tidak membutuhkan oksigen untuk bernapas dan DNA-nya terus berkembang. Setelah berhasil menggigit medan pelindungmu, dia bisa beradaptasi untuk menciptakan medan pelindung bio serupa. Tapi kamu jatuh di planet asing. Kamu mengenakan pakaian pelindungmu dan mengamati lingkungannya. Atmosfernya dipenuhi nitrogen dan belerang. Kamu keluar dan berjalan sejenak. Gravitasinya mirip dengan bumi. Saat menjelajah melalui rawa, kamu mulai melihat beberapa partikel kulit kecil yang mirip dengan yang ditangkap kapalmu. Cairan di bawahmu adalah zat asing yang sepertinya merusak pakaianmu, jadi kamu memilih terbang melayang. Pepohonan di sini aneh dan sepertinya hidup dari atmosfer di sini, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Tiba-tiba, kamu melihat kawah besar yang mengarah ke pusat planet. Kamu memasukinya dan melihat beberapa kapal yang mirip dengan kapalmu. Tampaknya, kraken membuat kapal-kapal ini keluar jalur dan semuanya jatuh di planet ini. Banyak di antaranya terlihat masih utuh, sementara yang lain benar-benar hancur. Sensormu menangkap hal lain dan mendeteksi ada makhluk lain yang tinggal di tengah sana. Kamu mencoba mendekat. Kamu berusaha sebaik mungkin untuk bergerak dengan perlahan, tapi kamu merasakan tanah bergetar di bawahmu. Kamu merunduk dan mencoba menghindari bebatuan yang jatuh dari atas. Sebuah tentakel besar muncul entah dari mana dan diikuti oleh tentakel-tentakel lain yang terus bermunculan. Makhluk itu beranjak keluar dan merangkak ke tempat terbuka. Menurut penelitian sistemmu, kraken ini 10 kali lebih besar dan bahkan terlihat berbeda. Dia tidak melihatmu, tapi dia bisa merasakan kehadiranmu. Dia mulai mengobrak-abrik planet ini, mencoba menemukanmu. Dia menggulingkan kapalmu. Kamu mencoba menemukan cara untuk menyalakannya, tapi ada bagian yang hilang. Kamu menemukan kapal lain yang terbengkalai dan mengambil bagian yang kamu butuhkan, lalu memasangnya di kapalmu. Bajumu punya fungsi perbaikan otomatis yang memungkinkanmu memperbaiki kapal tanpa alat bantu. Setelah beberapa menit, kapalmu siap lepas landas. Kamu berhasil menyalakannya, meski rusak, kemudian terbang. Kamu berhasil menyelinap melewati sang kraken. Semua orang di kedai kopi tadi terdiam. Banyak orang tidak mempercayai ceritamu. Mereka berhenti menerima transmisi langsung sebelum kamu terlempar oleh sang kraken antariksa. Tiba-tiba, alarm berdering
dan memperingatkan bahwa sang kraken telah tiba. Semua orang bergegas pergi dalam keadaan panik. Kamu mendengar suara di kepalamu. Meski tidak jelas, kamu mulai merasakan sang kraken bicara kepadamu. Dia tahu kamu ada di sini dan datang untuk mencarimu.